Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 5 PDB 65 akan melaporkan mengenai proyek kami, yaitu EcoGuard. Next. Nah, yang pertama kita akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Luanda Nawari. Kedua ada Muhammad Rizky Fahrezi. Yang ketiga ada Farah Naila Nur Azhara. Keempat ada Nindita Putri Pramesti. Keempat Gita Takia Zahrani. Dan kelima Tiara Haninisa. Selanjutnya, latar belakang adanya proyek ini. Seperti yang telah kita ketahui, Surabaya ini merupakan kota metropolitan yang penduduknya itu sangat banyak. Dan pastinya penduduk tersebut menghasilkan sampah setiap harinya. Maka dari itu, kami berupaya untuk membuat sebuah program dari kontak pelaporan untuk sampah-sampah yang ada di kota Surabaya. Selanjutnya, Tiara. Untuk tujuan dari proyek EcoGuard ini adalah untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Kota Surabaya dalam pengelolaan sampah dengan memanfaatkan digitalisasi. Program ini dirancang untuk mempermudah proses pemantauan dan pelaporan masalah sampah di lingkungan sekitar. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. EcoGuard diharapkan mampu memberikan solusi nyata bagi pemerintah Kota Surabaya dalam menangani permasalahan sampah secara berkelanjutan. Oke, untuk manfaat, proyek EcoGuard memberikan manfaat signifikan dalam pengelolaan sampah di Surabaya, dengan memudahkan masyarakat melaporkan dan memantau secara real-time. Platform ini meningkatkan kesadaran lingkungan, mempercepat respon penanganan sampah, dan mendorong partisipasi warga dalam menjaga kebersihan kota. Dengan digitalisasi, EcoGuard membantu mencegah dampak pencemaran pendukung kesehatan masyarakat, dan menjadikan Surabaya lebih bersih serta berkelanjutan. Selanjutnya adalah timeline kegiatan. Jadi pada Kamis 7 November, minggu lalu kita telah melaksanakan survei tempat pembuangan sampah dan sungai di daerah Pasar Keling. Nah, dari hasil survei tersebut dihasilkan bahwa masih banyak terdapat pencemaran air yang ada di kota Surabaya. Oleh karena itu, kita membuat website EcoGuard ini sebagai website pelaporan serta penindaklanjutan dari pencemaran yang ada di kota Surabaya. Selanjutnya, pada Jumat 15 November 2024, kita telah membuat email sekaligus akun Instagram EcoGuard yang berisi perencanaan isi feed Instagram sebagai konten edukasi serta promosi dari Project EcoGuard. Selanjutnya, pada Kamis 14 November 2024, kita telah mendiskusikan tentang konten apa saja yang akan kita upload di sosial media, khususnya di Instagram, mengenai website EcoGuard ini. Baik, untuk selanjutnya, Selanjutnya target kegiatan pada Minggu 17 November 2024. Yang pertama kami pembuatan Google Form untuk survei. Yang kedua, pembagian link G-Form kepada responden sasaran. Lalu, Selasa 19 November 2024, kami membuat dan mengupload konten pada feeds akun Instagram EcoGuard. Lalu, Kamis 21 November 2024, pembuatan prototype untuk website EcoGuard dan membuat blog EcoGuard. Lalu, Kamis 28 November 2024, kami melakukan presentasi hasil proyek blog EcoGuard. Selanjutnya yaitu metodologi. Teknik pemerolehan data yang kita gunakan yaitu simple random sampling dengan menggunakan G-form. Karena kita tidak terbatas pada siapapun atau ada kualifikasi tertentu, baik itu mahasiswa maupun publik. Lalu yang kedua, output yang kita gunakan yaitu berupa pie chart atau diagram pie, atau yang biasa familiar disebut sebagai diagram lingkaran. Periode pemerolehan data yaitu 2 hari, Minggu 17 November 2024 hingga Senin hari ini 18 November 2024, dan masih akan berlanjut. Hasil data sejauh ini yaitu kondisi kebersihan lingkungan di wilayah dari 50 responden, 56% menyatakan bahwa cukup bersih, 30% kurang bersih, dan yang 14% sangat bersih.
Lalu, apakah ada wilayah Kota Surabaya menurut Anda belum cukup bersih? Mayoritas menjawab 86% dari 50 responden menjawab ada, dan 14% dari 50 responden menjawab tidak ada. Lalu, menurut Anda, apakah perlu dibuat sebuah kontak pelaporan kebersihan lingkungan untuk Kota Surabaya? Dari 94% dari 50 responden menjawab iya membutuhkannya, lalu hanya 6% dari 50 responden menjawab tidak membutuhkannya. Lalu, apakah Anda bersedia untuk mendukung dan berpartisipasi penuh apabila ada kontak pelaporan untuk kebersihan lingkungan Kota Surabaya? 96% menjawab iya membutuhkannya dan hanya 4% tidak membutuhkan. Jadi kesimpulannya yaitu hampir seluruh 45 responden menyatakan bahwa mereka membutuhkan aplikasi tracker sampah dan tempat aspirasi di mana sampah menggunung. Serta responden juga menyatakan bahwa bersedia mendukung pelaksanaan EcoGuard dikarenakan mempermudah akses dan penyampaian informasi. Sekian dari kelompok 5 PDB 65. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.